451. Tentara saling menabrak seperti banjir. Sisi yang mendorong yang lain, yang menekan momentum mereka, akan segera menguasai seluruh medan perang. Peran yang paling cocok untuk seorang peracun, terutama dalam hal perang. Zuo Fan memandang rendah para peracun, mengatakan bahwa mereka tidak berguna dalam pertempuran para ahli, tetapi dalam hal pemusnahan, tidak ada yang lebih baik dalam hal itu. Dan dalam pertempuran seperti ini, seorang peracun adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, seorang malaikat maut yang benar-benar melakukan pekerjaannya seperti yang diinginkan dewa. Yan Bogong mengetahui pentingnya dirinya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Tetapi melawan Yan Song yang pengkhianat, kesempatannya hilang dan dia malah menderita keracunan dirinya sendiri dalam ironi yang kejam. Itu hanya berhasil membuatnya semakin malu. Hall Lord yang agung menggunakan racun untuk membunuh orang lain sekarang dilayani dengan koin yang sama. Dan racun Yan Song tidak terbatas pada mempengaruhi dia, tetapi ahli faksi Regent Estate secara massal. Jika dia mundur sekarang, tidak akan ada yang tersisa dari namanya untuk dibicarakan. Yu Wanshan menyaksikan kabut beracun saat dia mundur. Selusin ahli Radiant Stage, percaya diri dengan kekuatan mereka, mendorongnya untuk menjatuhkan Yan Song. Dia harus mati untuk tentara mereka untuk bertahan hidup. Pasangan kekuatan klan Luo memasuki adegan di tengah jalan mendorong orang-orang tua ini kembali dengan wajah menyedihkan. Dan itu bahkan bukan setengahnya. Apa yang membuat mereka begitu celaka dan berharap mereka bisa merobek keduanya sepotong demi sepotong, adalah bahwa klan Luo secara keseluruhan telah mewarisi keterampilan memutar ahli Zuo Fan. Dengan jatuhnya lembah neraka, Pilking Hall dan Mary Woods, klan Luo telah memperkuat barisan mereka dengan setiap rumah yang jatuh. Yang mulia dan tetua yang tidak melanggar janji Zuo Fan, berakhir sebagai contoh bagi mereka yang melakukannya. Tetapi beberapa orang yang tersesat pasti telah lolos dari penghancuran rumah-rumah dan kembali ke tuan rumah mereka. Semuanya baik-baik saja, sejauh ini. Dengan para tetua baru yang cukup dekat satu sama lain, dan racun Yan Song untuk membersihkan jalan, begitu klan Luo berada di atas angin, mereka akan mengikuti rencana keji Zuo Fan untuk menyerang hati mereka, dan tidak mengejar musuh yang kalah. Ketika dorongan datang untuk mendorong, para ahli ini akan memilih penghancuran diri dan itu akan menjadi skenario yang jauh lebih buruk. Jadi sebelum perang dimulai, Zuo Fan mengajari mereka untuk menargetkan pikiran mereka, memohon belas kasih dan persahabatan mereka. Rencana terbaik sejauh ini. Jadi, dalam medan perang yang kejam, beberapa reuni yang sangat menyentuh dan menyedihkan muncul di sudut-sudut terpencil. Saudaraku, kakakmu menyerah ke klan Luo. Yang mulia ketiga lembah neraka memandang yang lain dengan kaget. Saya pikir Zuo Fan telah membunuh kalian bertiga. Mantan yang mulia lembah neraka menghela nafas. Ceritanya panjang. Secara keseluruhan, kita bersama klan Luo sekarang. Zuo Fan adalah seorang tiran, tetapi selama Anda tidak membuatnya marah, dia sangat menghormati kami. Dan dia bahkan menyambut kami dengan metode kultivasi yang belum pernah dilihat Tian Yu. Kami yakin dalam 50 tahun kami bisa memasuki Ethereal Stage. Apa? Yang mulia ketiga berdiri tercengang. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencapainya dengan bakat kita? Hahaha, itu sebelumnya, dengan sumber daya lembah neraka yang terbatas. Tetapi setelah mengenal klan Luo, saya menyadari bahwa 7 rumah bangsawan itu tidak lain adalah anak-anak yang bodoh. Klan Luo memiliki warisan yang jauh lebih besar daripada keluarga kekaisaran. Ada bahan-bahan langka yang menumpuk seperti pegunungan dalam cincin yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya pekerjaan Vicious Pilking Yan Song adalah mengambil beberapa murid alkimia dan memanggang di Pil House. Mereka bahkan menggunakan bahan-bahan kelas 6 untuk meningkatkan keberhasilan membuat pil kelas 3 saja, 100.000 dari mereka. Benar-benar sia-sia, kantong uang seperti itu. Yang mulia ketiga tercengang. Mengapa klan tingkat ketiga begitu mengagumkan? Dengan barang-barang mereka, tidak ada seorang pun di Tian Yu yang dapat membandingkannya. Sepertinya mereka telah memanen bangsa selama 1000 tahun. Yang mulia berubah serius. Tetua ketiga, kita masing-masing memiliki tuan kita. Aku benci menjadi orang yang menyakitimu, saudaraku, dan hanya bisa memberimu 3 pilihan. Pergi dan hidup dalam pengasingan jauh dari sini, tinggal dan aku tidak punya pilihan selain melawanmu, atau bergabung dengan klan Luo dan hidup bersama dengan saudara-saudaramu. Itu, yang mulia ketiga bertentangan. Karena kamu tidak ingin bergabung dengan kami, aku hanya bisa berharap kamu pergi. Kami berempat telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Aku tidak suka melihat wajah saudaraku yang berdarah. Yang mulia menggelengkan kepalanya. Yang mulia ketiga melambai kemana-mana. Oh, tidak, kakak, kamu salah. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu serius? Mata yang mulia ketiga bersinar dengan keserakahan. Tentu saja, apakah aku pernah berbohong padamu selama ini? Yang mulia menjulurkan kepalanya. Orang tua ketiga, Zuo Fan adalah ahli taktik dan sudah memiliki rencana untuk menangani semuanya.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Regent Estate akan menang? Lihatlah ke sekelilingmu, klan Luo terus meningkat. Bahkan jika Huang Putian Yuan kuat, dia mengejar kuburnya. Hanya akan ada Zuo Fan di dunia ini. Dia telah menghancurkan semua rumah di Tianyu, bahkan sekutunya. Yang Mulia berbisik, petugas Zuo telah menetapkan klan Luo sebagai yang terbesar, menjadikannya kekuatan tertinggi di Tianyu. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ayo, bergabunglah dengan kami sebagai penatua baru. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu. Apa? Satu kekuatan. Zuo Fan memiliki ambisi seperti itu. Yang Mulia ketiga merenung dan mengangguk. Kakak laki-laki, saya tidak ingin merusak persaudaraan kita dan hanya bisa berharap untuk berdiri di sisimu saat kita membuat sejarah. Bagus, tetua ketiga. Yang Mulia meraih telapak tangannya, mengambil botol dari punggungnya dengan cacing darah di dalamnya. Saudaraku, untuk memasuki klan Luo, kamu harus mengambil cacing darah ini. Yang Mulia ketiga menganggapnya tidak pantas, tetapi dari tatapan tegas Yang Mulia, ini bukanlah permainan. Mengingat kembali janji sumber daya dari klan Luo, Yang Mulia ketiga menelannya. Yang Mulia tertawa, melakukan perjalanan kecil yang menyenangkan ke Regent Estate untuk membunuh mereka semua. Pertukaran yang sama terjadi di semua tempat. Mengatakan itu keluar dari persaudaraan ketika umpan yang menjuntai terlalu bagus. Orang-orang ini bagaimanapun juga tunawisma, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan sumber daya. Seiring datang klan Luo mengulurkan tangan berlapis emas. Siapa orang waras yang akan menolaknya? Sebagai bukti ekstra ketulusan, itu datang dari teman lama. Pertempuran itu berlangsung beberapa jam ketika Yu Wanshan dan penguasa lainnya menemukan sesuatu yang aneh. Apa yang dilakukan Yang Mulia dan para tetua, membantai mereka. Bukankah terlalu dini untuk kembali? Dan mengapa ada begitu banyak dari mereka? Mengambil banyak waktu untuk memproses ini, mereka semua sampai pada satu kesimpulan. Mundur. Ternyata ini adalah perang besar. Musuh tidak datang untuk membunuh kita, tetapi untuk mengubah kita. Bagaimana mereka bisa menang sekarang? Pilihan yang tersisa bagi mereka adalah berbalik juga. Leng Wuchang menghela nafas. Perang psikologis Zuo Fan adalah dunia lain. Hanya apa yang dia gunakan untuk mencapainya. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini untuk mendapatkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Kembali ke Regent Estate, kami akan memikirkannya kalau begitu. Leng Wuchang berteriak ke fraksinya. Klan Luo sangat panas di ekor mereka. Trio Shadow King menyaksikan perang aneh dengan wajah bodoh. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan klan Luo terhadap mereka? Bukankah ini terlalu cepat? Raja Bayangan terperangah. Fang Qiubai menghela nafas. Jika kamu mencari seorang spesialis dalam mengubah ahli, pergilah ke klan Luo kota Wingeze dan temukan Zuo Fan. Wajah Raja Bayangan berkedut. Bahkan dengan Zuo Fan pergi, semuanya masih dimainkan oleh aturannya. Kemenangan Regent Estate didasarkan pada tubuh berlian 9 naga Huang Putian Yuan saja sementara Zuo Fan memiliki beberapa penghitung taktis selain dirinya sendiri. Dengan kata lain, triknya ini memiliki dampak yang lebih berat daripada kekuatannya. Dalam aspek ini, Zuo Fan mengalahkan Leng Wuchang bermil-mil. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan. Fang Qiubai menghela nafas. Zuo Fan menggunakan taktik yang sama dalam debat esoterik. Sementara sekarang, dia telah menangkap Leng Wuchang tidak siap, rencananya bekerja dengan kekuatan penuh bahkan saat dia pergi. Dia menang dalam setiap aspek. Menurutmu, apakah kekalahannya palsu? Raja Bayangan melihat ke langit. Kalau begitu dia pasti punya cara untuk menghadapi Huang Putian Yuan. Saya benar-benar ingin tahu tentang apa yang mungkin bisa menahan tubuh berlian 9 naga. Lawan terakhir Zuo Fan mungkin adalah kita. Fang Qiubai dan Sima Hui mengangguk sambil terbang menjauh untuk menyaksikan pertempuran. 452. Kilatan merah menghiasi langit sesekali, selaras dengan cahaya keemasan mata kanan Zuo Fan. Tepat di belakangnya ada lampu kuning, yang hilang begitu saja di setiap lompatan tapi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi apa itu. Zuo Fan muncul 1 mil jauhnya, hanya untuk melihat cahaya kuning yang sama di jejaknya. Dia menggertakkan giginya, meludahkan darah beberapa kali dan kembali berlari. Zuo Fan terus bermunculan setiap mil, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menggoyangkan ekor kuningnya. Huang Putian Yuan berada tepat di belakangnya. 3 hari penuh, itulah berapa lama keduanya bermain-main. Lubang dada Zuo Fan masih bocor, wajahnya lebih putih dari kertas. Namun dia tidak pernah berhenti berlari, bahkan untuk menarik napas pun tidak. Bahkan penundaan 1 menit akan membuat orang aneh itu merobeknya yang baru. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Satu-satunya keluhannya dengan tubuh berlian 9 naga adalah kemampuannya untuk membawa Huang Putian Yuan ke tahap etiril setelah ke-9 jiwa naga bersatu. Sekarang itu akan berarti malapetaka bahkan untuknya. Jadi, dia membiarkan lelaki tua itu memiliki 8 naga itu, mencapai puncak Radiant Stage,
sambil berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menandingi kaki binatang suci Qilin. Dengan proyeksi nyata, lengan Qilin akan seperti serangan dari surga, menghancurkan segalanya jika tidak membunuhnya secara langsung. Realitas mengkonfirmasi kebenaran ini juga. Huangpu Tianyuan berbaring terpelintir di bawah kaki Qilin bahkan dengan tubuh berlian 9 naga. Tapi dari perhitungan Zuo Fan, akar bodi diintegrasikan dalam tubuh berlian 9 naga untuk menggunakan stik naga pengembalian dan itu membuat penyembuhannya luar biasa. Itu membuat tubuhnya benar-benar tak terkalahkan dan bahkan membuat Zuo Fan terdiam tentang cara melawannya. Huangpu Tianyuan juga tidak memberinya ruang untuk bekerja dengan otaknya, melakukan serangan balik dan mengubahnya menjadi kekalahan kedua Zuo Fan. Yang pertama adalah Gu Santong, tentu saja. Zuo Fan harus mengakui, dia kekurangan tubuh berlian 9 naga. Dan meskipun dia kalah, itu tidak berarti kalah. Saat pelayan klan Luo yang bereputasi buruk mengarahkan sekutunya seperti seorang konduktor, tidak ada yang bisa melawan skema bengkok dan kejinya itu. Jadi ketika pengejaran ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, dia berkata ke neraka dengan hormat dan meninggalkan medan perang di tangan prajuritnya yang paling cakap. Dia benar-benar yakin, berdasarkan ahli klan Luo dan trik menarik itu, bahwa Regen Estate akan jatuh. Trik hanya efektif jika Huangpu Tianyuan keluar dari gambar, bahkan untuk sesaat. Jika tidak, sekantong tulang berlian tua akan menjadi mercusuar harapan dan putarannya harus dipersingkat. Siapa yang tidak takut orang aneh ini memecahkan melon mereka? Tentu saja bukan pengkhianat baru. Zuo Fan baru saja membawa Huangpu Tianyuan pergi agar rencana liciknya berhasil. Tapi apakah Estate Lord Huangpu yang agung akan menerima umpannya seperti itu? Tentu saja, Zuo Fan sangat yakin. Sebagai permulaan, setelah mengalahkan Zuo Fan, kepercayaan dirinya pada kekuatannya meledak ke ketinggian baru yang tak terlihat. Dengan nilai Zuo Fan untuk kemenangan klan Luo, jika dia mati, klan Luo akan selesai. Jika Zuo Fan ada di sekitar, tidak peduli seberapa hancur klan Luo, atau berapa kali dipukuli, itu akan tetap seperti rumput di musim semi, tumbuh dari dewa yang tahu di mana, dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Itu hanya masalah waktu. Huangpu Tianyuan tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keadaan Zuo Fan yang terluka parah adalah kesempatan terbaik untuk membawanya keluar untuk selamanya. Kedua, Zuo Fan terlalu terang, menyembunyikan cahaya klan Luo. Setiap kali Regen Estate menghadapi Zuo Fan, mereka menderita kerugian besar. Sampai-sampai semua Regen Estate percaya bahwa perang ini sebenarnya adalah pertarungan melawan Zuo Fan saja. Li Jingtian dan ahli lainnya dapat diabaikan. Selain itu, bulan bersinar lebih terang dari bintang manapun. Zuo Fan terlalu menjengkelkan, terlalu luar biasa, membutakan mata anjing mereka terhadap kenyataan dan ahli klan Luo lainnya. Bahkan Leng Wuchang pun menyukainya. Dia hanya memiliki Zuo Fan dalam pandangannya. Jika orang ini kalah, semuanya akan berakhir. Dia fokus untuk membuat Huangpu Tianyuan meningkatkan kekuatannya, tubuh berlian 9 naga, hanya untuk menghadapi Zuo Fan. Tetapi Zuo Fan menentang pemikiran mereka, meninggalkan nasib perang di tangan orang lain, membuat Leng Wuchang tidak memiliki rencana untuk melawan dan memaksanya untuk melarikan diri. Lucunya, itu bahkan bukan rencana mundur Zuo Fan, tapi hanya rencana B. Jika dia menghancurkan Huangpu Tianyuan di sana, dia akan memimpin serangan sialan itu sekarang daripada berlarian di sekitar tempat itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terhuyung-huyung dalam penerbangannya. Huangpu Tianyuan telah memberinya kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang dia pertanggungjawabkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertahan hingga rencana B selesai. Zuo Fan melihat ke depan dan menarik napas dalam-dalam. Batuk, sedikit lagi. Mata kanan Zuo Fan berkedip lagi, tepat saat lampu kuning di belakangnya bersiul dekat dan dia merasa kepalanya sakit karena suara serangan itu. Zuo Fan memblokir dengan tangannya. Bam! Dia membanting ke tanah berbatu dan di tempatnya adalah ekor naga buas. Hahaha, Zuo Fan, setelah pengejaran selama 3 hari, kamu akhirnya kehabisan tenaga. Zuo Fan menarik dirinya dari tumpukan batu, kehabisan napas. Hanya 20 mil lagi dan aku akan berhasil. Tapi menjauhlah sekarang. Zuo Fan menyipitkan mata, memperhatikan tatapan tetap musuhnya untuk setiap gerakan, dan menghela nafas. Sulit untuk keluar sekarang dengan tubuhnya yang dipukuli. Tapi menyerahkan dirinya tidak pernah menjadi bagian dari gaya Zuo Fan. Huangpu Tianyuan, apakah kamu tahu bahwa aku mempermainkanmu? Orang-orangmu sedang dibunuh sekarang. Zuo Fan mengejek. Huangpu Tianyuan tertawa. Zuo Fan, hidupmu bernilai 1000 tentara. Jika mereka kalah karena klan Luo, itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak berguna. Dan saya tidak menerima beban mati di sekitar sini. Tapi jika kau mati, tidak akan ada yang menghentikanku. Baik itu klan Luo atau 7 rumah, tidak ada yang penting pada saat itu, hahaha. Mata tajam Huangpu Tianyuan berkilauan dan dia menembak Zuo Fan dengan cakarnya. Di mana perisai Qilin itu?
Cakarku akan mengambil hatimu. Bisakah perisaimu mengambilnya? Zuo Fan menggertakkan giginya, berusaha keras untuk mengangkat tangannya. Dia hanya memiliki lengan binatang untuk diandalkan. Tapi tangan satu-satunya itu gemetar. Sambil menghela nafas, Zuo Fan tahu dia berada di ambang kehancuran karena luka-lukanya. Bahkan lengannya tidak bisa menerima serangan sekarang. Huangpu Tianyuan bersemangat. Zuo Fan, hari ini pemakamanmu. Potong bantengnya, aku tidak akan mati di sini. Zuo Fan mengeruk sedikit energi terakhir untuk menyilangkan tangannya. Huangpu Tianyuan menyeringai, memberikan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, matanya bergetar karena kegembiraan. Pahlawan besar Zuo Fan, yang telah menghujani Tian Yu selama 1 dekade, akan menemukan ajalnya di tangannya. Baginya, yang akan mendirikan dinastinya sendiri, itu adalah prestasi kekuatan terbesar. Tabrakan sudah dekat, kecuali cahaya merah yang datang dari jauh itu mengatakan sesuatu tentangnya. Itu memukul Huangpu Tianyuan ke bukit 1 mil jauhnya, menghancurkannya berkeping-keping. Begitu kepalanya keluar dari puing-puing, dia melihat sosok berukuran kecil di sebelah Zuo Fan. Matanya melebar dan dia berteriak, "Scam tak terkalahkan, Gu Santong." Zuo Fan menertawakan penyelamatan yang tepat waktu. "Hidupku tetap bersamaku. Huangpu tua, kau loah, aku tidak bisa menjatuhkanmu, tapi kilin kecilku ini akan menguburmu, hahaha." 453. Mendengar tawa bebas dari Zuo Fan, Gu Santong menoleh ke arahnya, marah pada seberapa dekat dia dengan pintu kematian. "Ayah, siapa yang melakukan ini padamu? Bukankah kamu bilang kita akan menyergapnya? Aku sudah menunggu selama berabad-abad. Kupikir kau sudah selesai dengannya dan datang ke sini untuk memeriksanya, tapi sekarang aku mengerti." Zuo Fan menghela nafas. Salah perhitungan. Rencana utamanya adalah untuk memotongnya jika dia melarikan diri. Tetapi kekuatannya melebihi harapan saya dan saya harus menggunakan kemungkinan baru, seperti, agar Anda berurusan dengannya. Tetapi berhati-hatilah. Jangan khawatir, ayah. Karena kamu sudah meminta bantuan, aku tidak akan mengecewakan. Gu Santong bersemangat, mengubah wajah sedingin batu ke arah Huangpu Tianyuan. Wajah Huangpu Tianyuan berkedut dan dia menggigil. Gu Santong adalah nomor 1 di seluruh Tianyu, namanya bergema selama 3 abad terakhir yang tak seorang pun bisa mengejarnya. Kekuatannya adalah dunia lain, sedemikian rupa sehingga bahkan dengan tubuh berlian 9 naga pun dia tidak percaya diri untuk menghadapi anak itu. Gu Santong dan Zuo Fan adalah seseorang yang harus diwaspadai. Dia telah merencanakan untuk menjatuhkan mereka satu persatu, dimulai dengan Zuo Fan yang licik. Gu Santong sangat kuat, tapi naif. Begitu Zuo Fan jatuh, dia akan menghabisi Gu Santong dengan cara yang sama seperti terakhir kali, dengan angka. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ketika dia hendak menancapkan kepala Zuo Fan ke tombak, Gu Santong akan muncul? Jika mereka bekerja sama, dia akan lebih buruk untuk dipakai. Huangpu Tianyuan berteriak, "Gu Santong, bukankah kamu diperintahkan untuk menjatuhkan pengkhianat Zuo Fan? Aku baru saja akan mengambil nyawanya, membantumu juga. Lalu mengapa kamu menyelamatkannya sebagai gantinya?" "Omong kosong, dia ayahku. Anak mana di luar sana yang akan membantu seseorang membunuh ayahnya? Kau orang aneh yang berani menyakiti ayahku dan aku akan menangkapmu untuk ini." Gu Santong melambaikan tinjunya yang kecil. Huangpu Tianyuan tersentak. "Apa, maksudmu, Zuo Fan adalah apakah ayahmu? Itu tidak mungkin. Seorang ayah baptis tetaplah seorang ayah. Punya masalah dengan itu." Gu Santong mendengus. Itu menyelesaikan semuanya untuk Huangpu Tianyuan, tetapi itu juga berhasil membuatnya dalam suasana hati yang berat. Dia tidak bisa seumur hidupnya mencari tahu bagaimana Zuo Fan melakukannya, membuat ancaman kecil ini menjadi anak baptisnya. Jika mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa melawan mereka di Tianyu. Lebih penting lagi, sejak kapan? Dengan tipu muslihat Zuo Fan, dia akan menyembunyikannya dan membuat skema untuk membuat Gu Santong mengejarnya ketika dia jatuh dari kasih karunia dengan keluarga kekaisaran. Huangpu Tianyuan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Jika dia mengenal Zuo Fan sedikit, dia yakin pria itu akan menyembunyikan kartu asnya untuk kesempatan terbaik. Dengan bagaimana semua orang berebut kekuasaan, tepat ketika dia mengira dia memiliki tanah dalam kendalinya, Zuo Fan ini seharusnya pergi dari gambar dengan Gu Santong di ekornya tetapi sebenarnya membuat retret taktis untuk membangun pasukannya. Dan perubahan mendadak ini akan membuat musuh meremehkan Zuo Fan dan tertipu oleh tipuannya. Dalam kenali diri Anda dan musuh Anda dan Anda akan selalu menang, Zuo Fan telah meningkatkan semua orang dengan menyembunyikan Gu Santong. Huangpu Tianyuan tersentak pada implikasinya. Berkat bintang keberuntungannya, dia telah menemukannya sebelum terlambat untuk menderita akibat tindakan pembunuh yang berbahaya ini. Dia masih memiliki kekuatan untuk membalikkannya. Huangpu Tianyuan mendingin, haus darah mendidih dan dengan Zuo Fan turun dari luka-lukanya, yang tersisa hanyalah Gu Santong. Dia hanya harus mengalahkan Gu Santong dan dia akan mengeluarkan 2 duri seperti tidak ada apa-apanya.
Ketegangan Huang Putian Yuan mengalir keluar dari dirinya dan dia mulai bersukacita. Prospek untuk memenggal kepala dua orang besar sedang dicari, menghabisi klan Luo dan keluarga kekaisaran dalam satu serangan. Hahaha, Gu Santong, aku pernah mendengar tentang kekuatanmu yang maha kuasa dan ingin mencobanya sendiri. Sekarang setelah ada kekacauan di sekitar kita, izinkan saya untuk mengambil gelar tak terkalahkan itu dari Anda. Huang Putian Yuan tertawa. Gu Santong mengejek, pasangan yang kamu miliki di sana. Dalam 3 abad terakhir, tidak ada seorang pun yang terjebak seperti Anda, untuk datang berbicara dengan saya. Kalian berdua kutu, tunggu aku memelintir kepalamu. Sanzi muda, tubuh berlian 9 naganya tangguh. Mengingat. Zuo Fan menasihati, tetapi Gu Santong sudah pergi, benar-benar menerima orang lain begitu saja. Huang Putian Yuan tertawa. Bam! Cakar dan tinju bertabrakan, mengguncang tanah di sekitar mereka, gelombang kejut meratakan apapun dalam jarak 1 mil. Huang Putian Yuan terhuyung mundur 10 langkah, sementara Gu Santong hanya 5 langkah, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia didorong mundur saat melakukan pukulan. Huang Putian Yuan bergidik di dalam, memiliki pengetahuan baru tentang sejauh mana kekuatan Invincible Scam. Dengan kekuatan tubuh berlian 9 naga mendukungnya, dia hanya membuat Gu Santong mundur beberapa langkah. Jika itu Zuo Fan, orang itu akan hancur menjadi puing-puing di suatu tempat sekarang. Huang Putian Yuan mencari cara untuk menghadapinya. Gu Santong tidak bisa menerimanya. Dia baru saja menggunakan 80% dari kekuatannya dan masih didorong mundur, tidak seperti saat dia bermain-main dengan Zuo Fan. Gu Santong mengangkat wajahnya yang imut dan berteriak, lagi. Gu Santong dan Huang Putian Yuan bentrok. Tapi kali ini, Huang Putian Yuan tidak mengambil kepalan tangan. Serangan cakarnya adalah tipuan, melompat ke belakang dan menghindari tinju. Sambil membalas dengan ekornya di punggung Gu Santong. Gu Santong mengerutkan kening, terbang ke bukit dan membentuk kembali lanskap. Hahaha, melawan ekorku, bahkan jika kamu adalah Invincible Scam, kamu masih akan memar. Huang Putian Yuan menertawakan tumpukan puing. Kelopak mata Zuo Fan berkedut, menggelengkan kepalanya. Tidak mudah melukai Sanzi muda, karena dia adalah binatang suci. Tetapi dengan pikirannya yang sederhana dan serangannya yang sederhana, sama mudahnya untuk mencambuknya. Gu Santong melompat keluar dari puing-puing, merasakan punggungnya. Aduh, sakit sekali. Astaga, bagaimana dia melakukannya? Dan kenapa begitu sulit? Mengangkat pakaiannya dan melihat ke belakang, Gu Santong tidak dapat melihat luka apapun dan hanya bisa meraba-raba. Setidaknya itu bukan luka terbuka. Apa yang tidak dia lihat, Huang Putian Yuan melihatnya. Menatap punggungnya dengan tatapan muram, matanya menyembul keluar. Dia menggunakan semua yang dia miliki dalam pukulan itu, cukup untuk membelah Zuo Fan menjadi 2. Tapi kulit Gu Santong bahkan tidak terkelupas, hanya jejak ringan. Orang aneh macam apa anak ini? Keyakinan Huang Putian Yuan dalam mengalahkannya mencapai titik terendah. Sebelum seseorang mengalahkan yang lain, Anda sebaiknya bisa menyakitinya terlebih dahulu. Tapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Huang Putian Yuan merasa seperti anak berusia 3 tahun di depan pamannya. Tinju kecilnya tidak bisa melakukan apapun terhadap menara otot itu. Zuo Fan mencibir di dalam. Kekuatan Gu Santong adalah bawaan, digunakan untuk menangani segala sesuatu dengan kedua tinjunya. Jadi sementara Huang Putian Yuan tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya, dia juga tidak punya otak untuk menahan Huang Putian Yuan di sini. Dia mengingatkannya, Sanzi muda, orang ini baru saja menyebutmu idiot karena jatuh pada cambuknya seperti anak kecil. Dia hanya tidak tahu rasa takut. Kapan aku pernah mengatakan itu? Huang Putian Yuan melotot. Dia tahu Zuo Fan sedang bermain kotor, untuk memicu konflik yang lebih besar. Sebagai anak baptisnya, tentu saja dia lebih percaya ayahnya daripada yang lain. Wajahnya mengeras dan mendengus. Aku, idiot. Huang Putian Yuan menelan ludah, memutar otak mencari jalan keluar. Matanya menyala. Karena cakar dan ekornya tidak berfungsi, dia akan menggunakan seni rahasia. Orang aneh ini tidak memiliki kelemahan. Sementara Gu Santong melampiaskan amarahnya, Huang Putian Yuan berteriak gelombang naga bumi. Mengaum. Tembakan cahaya kuning untuk Gu Santong. Tapi anak itu hanya berdiri di sana, bersinar merah. Bam! Earth Dragon Wave menghantamnya, tetapi pemandangan itu membuat mata Huang Putian Yuan terbelalak. Gu Santong menerima serangan itu dan tidak bergerak sedikit pun. Faktanya, dia sedang berjalan menuju Huang Putian Yuan, melawan kekuatan dewa dari 8 jiwa naga. Dia mendorong mereka semua kembali seperti tidak ada apa-apa. Huang Putian Yuan tercengang, ini gila. Anak itu adalah monster sejati. 454. Kamu kantong tulang tua, siapa yang kamu sebut idiot? Gu Santong menginjak tanah dengan setiap langkah, gemetar hatinya setiap kali. Adapun balok kuning, semakin kecil. Mulut Huang Putian Yuan terbuka lebar, kata-kata tersangkut di tenggorokannya.
Gu Santong meraung, gemetar dan lampu merah meledak darinya, gelombang naga bumi memantul seperti bola sepak. Boom! Dengan ledakan berderak, serangan itu kembali ke mulut Huang Pu Tianyuan, melemparkannya ke langit dengan cara yang spektakuler. Mencium tanah dengan keras sekali lagi, rahang naganya hilang, meninggalkan lubang hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal. Gu Santong menjentikkan lengannya dengan jijik pada sosok yang gemetaran. Kutu, aku bisa menggunakan kepalaku, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untukku melakukannya. Kejam. Suo Fan juga tercengang. Dia suka pamer, dan semua sombong, tapi semua tindakannya tidak ada apa-apanya di depan tindakan kelas atas putranya. Kekuasaan mengalahkan segalanya. Siapa yang akan menggunakan kepala mereka ketika tinju mereka sudah cukup? Sanzi muda hanya tampak kusam di kepalanya, tetapi dia melihat melalui semua orang nomor satu yang sebenarnya di Tianyu. Dan Kilin Shield itu bahkan memantulkan serangan seperti itu, kemampuan luar biasa dari Kilin yang melonjak. Sanzi muda, orang tuamu angkat topi untukmu. Skema lemah, sedangkan lubang pukulan kuat dalam skema mereka. Luar biasa, jenius. Zuo Fan menghela nafas, mengacungkan jempol pada Gu Santong. Gu Santong mungkin hanya mengatakannya, tapi itu membuatnya berpikir. Zuo Fan mengendalikan seluruh panggung, dengan keluarga kekaisaran dan Regent Estate bergerak sesuai keinginannya. Dia seperti seorang raja. Sementara itu hanya menunjukkan betapa lemahnya dia. Akankah harimau yang perkasa menjebak domba kecil yang lemah? Tentu saja tidak. Sebagai Raja Binatang Buas, dia akan memakan siapapun yang muncul dalam penglihatannya, mengapa membuang waktu untuk memikirkannya. Gu Santong juga sama, meninju siapapun yang maju, tidak membuang waktu bahkan dengan seni bela diri. Dia begitu kuat, menghancurkan siapapun dengan sekejap. Suo Fan berbicara dengan jujur. Sanzi muda, saya akan mengingat pelajaran ini. Dibandingkan denganmu, orang tuamu gagal. Gu Santong menggaruk kepalanya. Ayah, apakah kamu memujiku? Hehehe, kau menyanjungku. Anda tahu, paman di pegunungan Albis juga memuji Anda. Bahwa aku harus banyak belajar darimu, untuk tidak terlalu keras kepala. Tidak, akulah yang harus belajar darimu. Saya berkomplot melawan orang lain untuk kepentingan saja. Tetapi minat itu bersifat sementara, hampir tidak mempengaruhi pribadi saya sendiri. Sementara Anda, tidak ada yang merantai Anda, dan Anda bisa berjalan di jalan yang kuat. Zuo Fan menghela nafas, kultivator iblis itu egois. Saya dulu berpikir itu mengacu pada kepentingan diri sendiri, atau mungkin sendirian. Tapi itu mungkin tidak terjadi. Sepertinya saya harus menyederhanakan jalur iblis saya. Hati Zuo Fan mencapai kedamaian, seperti dunia baru telah terbuka untuknya. Mengaum, kebisingan yang tiba-tiba membuatnya keluar dari keadaan yang luar biasa itu. Zuo Fan bergidik, meledak dengan amarah yang tak terkendali. Demi dewa, aku mendapat pencerahan di sini. Tidak bisakah Anda memecahnya sedikit? Dia melihat Huang Pu Tianyuan meledak dengan lampu hijau dan rahangnya yang rusak tumbuh di bawah kasat mata. Itu adalah Returning Dragon's Roar sialan itu. Zuo Fan berteriak, Sanzi muda, kakek ini dapat pulih dari apapun, tubuhnya tidak akan mati. Mematahkan beberapa tulang tidak akan berhasil, Anda harus membunuhnya. Petik 2. Gu Santong sedang melihat Huang Pu Tianyuan mengibaskan ekornya sambil tertawa. Gu Santong, kamu mungkin kuat, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana kalau kita masing-masing menempuh jalan kita sendiri dan bertemu satu sama lain di masa depan? Huang Pu Tianyuan menangkupkan tangannya dan melarikan diri. Masa depan kepalamu, hari ini adalah hari kematianmu. Gu Santong bukanlah orang yang menyerah, menembak ke arahnya dan meninju. Boom! Huang Pu Tianyuan terkubur di bawah tanah lagi, ke dalam lubang sedalam 100 meter. Kepala naga buminya berdarah, pikirannya sangat sakit. Tapi dia masih hidup. Dengan cahaya hijau lain, tubuhnya meledak dengan vitalitas, menambalnya dalam waktu singkat. Gu Santong hampir tidak bisa mempercayai matanya. Zuo Fan mengerutkan kening dalam kesedihan. Dia jauh di bawah kekuatan Sanzi muda, sedemikian rupa sehingga 5 serangan akan mematikan lampunya untuk selamanya. Tapi dengan cheat Returning Dragon's Roar yang konyol itu, dia akan kembali berdiri seperti kecoa. Huang Pu Tianyuan masih tertawa. Gu Santong, sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Anda hanya akan membuang-buang napas. Petik 2. Diam. Gu Santong meraung. Saya telah melintasi Tianyu selama bertahun-tahun dan tidak ada yang hidup yang tidak bisa saya bunuh. Cacing, sekarang kamu akan menyaksikan wajah sebenarnya dari seorang kilin. Mengaum. Gu Santong bersinar merah sesaat sebelum berubah menjadi kilin merah setinggi 30 meter. Dia kembali ke bentuk aslinya sebagai binatang suci, Soaring Kilin. Dia masih muda, tetapi kekuatan binatang suci itu terpancar. Seluruh domain fana, binatang spiritualnya, semuanya meringkuk dan meratap. Huang Pu Tianyuan berteriak, Gu Santong, gerakan apa ini? Ini bukan gerakan, hanya wujud asliku.
Gu Santong menunjukkan taringnya yang tajam. Saya adalah binatang suci dan dalam bentuk ini saya dapat menunjukkan semua kekuatan saya. Hehehe, pukulanku itu hanya 30% dari apa yang bisa saya lakukan. Cacing, satu hentakan akan membuatmu mati. Gu Santong menginjak dan Huang Putian Yuan terbanting ke tanah. Boom! Dengan jatuhnya kuku merah, dunia bergetar dan bumi runtuh. 1000 meter, lalu 10.000, segera membentang sejauh 9 kilometer. Sementara ratusan mil di sekitarnya bergetar lebih keras daripada gempa bumi, lanskap berubah selamanya. Tim Fang Qiubai bergegas ketika mereka merasakan kekuatan yang mustahil ini, gelombang kejutnya begitu hebat sehingga sulit bagi mereka untuk menerimanya. Apa yang terjadi di luar sana? Apa yang menyebabkan lonjakan kekuatan seperti itu? Sima Hui berseru. Dua lainnya menggelengkan kepala. Ngomong-ngomong, dua orang itu pasti penyebabnya. Lebih baik kita lihat, Raja Bayangan menyarankan. Keduanya melihat ke bawah. Kilang sudah padang rumput hijau dan hutan yang subur, memberi jalan bagi pasir tak berujung. Kedua monster itu adalah target utama mata-mata ini untuk diobservasi. Setelah langkah Gu Santong, Zuo Fan merangkak keluar dari lubang untuk melihat akibatnya. Wah, itu kaki soaring kilin yang sebenarnya untukmu. Meskipun kecil, dia masih bisa menghancurkan dunia. Zuo Fan lebih mengagumi kekuatan binatang suci. Bagaimana lagi mereka bisa berada di level yang sama dengan 10 kaisar kuno? Apa yang membuatnya sangat iri adalah bahwa kekuatan ini datang secara alami. Itu membuatnya terlihat seperti semut, tidak mungkin dijangkau. Kenapa aku tidak terlahir sebagai binatang yang luar biasa? Hahaha, cacing, mari kita lihat kamu kembali dari itu. Gu Santong tertawa dan mengangkat kakinya dari Huang Putian Yuan yang patah dan berdarah, darah kental dan darah dimuntahkan dari mulutnya. Yang lebih menakjubkan adalah dia masih hidup, diikuti oleh cahaya hijau yang cemerlang. Masih hidup, Gu Santong sangat marah. Tidak ada yang tidak bisa saya bunuh. Gu Santong menginjak lagi, dengan keempatnya kali ini. 1000 mil di sekitarnya berguncang tanpa henti, dengan beberapa gunung berapi bahkan meletus. Tetapi bahkan tidak ada lusinan hentakan yang bisa memotong tali kehidupan Huang Putian Yuan, tidak peduli betapa kacaunya dia. Gu Santong marah, tetapi Zuo Fan menghentikannya. Sanzi muda, tidak ada gunanya. Akar bodi terlalu kuat, melindungi hidupnya. Jika kamu tidak bisa menghilangkan jiwa Returning Dragon itu, tidak peduli seberapa banyak kamu menginjaknya, itu tidak akan mengubah apapun. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku ingin membunuhnya tapi aku tidak bisa. Ini tidak pernah terjadi dalam 300 tahun. Aku benar-benar gila. Gu Santong mulai kesal. Zuo Fan mencibir, seringai jahat khasnya muncul kembali. Hahaha, mudah. Saya akan mengambil barangnya. Dan saya cukup terganggu oleh 8 jiwa naga itu juga. 455. Gu Santong tidak tahu apa-apa, tetapi Zuo Fan menopang tubuhnya yang lemah, senyum jahatnya tampak megah di wajahnya. Cahaya hijau sudah mulai sekarang, mengisi tubuh Huang Putian Yuan dengan vitalitas yang melimpah dan menyembuhkannya lagi. Hahaha, aku abadi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Huang Putian Yuan terkekeh. Gu Santong mengamuk lagi. Boom. Huang Putian Yuan diinjak-injak ke tanah, wajahnya terpelintir kesakitan begitu parah sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Dia mungkin abadi tetapi tidak bebas dari rasa sakit. Injakan Sanzi muda sangat menyakitkan. Bukannya dia keberatan. Dia hanya merasa senang memasang front yang tangguh di depan para ahli puncak seperti Gu Santong dan Zuo Fan melihat bagaimana mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain rasa sakit yang menyiksa, dia merasa sangat senang. Hahaha, kalian mungkin bergandengan tangan tapi itu tidak berarti. Huang Putian Yuan tersenyum. Zuo Fan menyeringai, melangkah selangkah demi selangkah seperti mendaki gunung. Hehehe, pembuat kode tua, jangan terburu-buru. Tubuh berlian 9 naga hanyalah seni bela diri peringkat bumi, jauh dari tak terkalahkan. Maksudmu, Anda masih tidak bisa membawa saya keluar. Kecuali kamu memasuki ethereal stage dan menghancurkan jiwaku, tidak ada yang akan berhasil, hahaha. Huang Putian Yuan mencibir, melihat mereka berkata ambil yang terbaik. Saya hanya akan duduk di sini, menunggu. Gu Santong hendak membalik, menekan lebih keras pada pria berkuku itu tetapi Huang Putian Yuan hanya menahannya. Zuo Fan masih mengambil langkah lambat. Dia meletakkan tangan berdarah di kepala pria itu. Sanzi muda, tahan dia baik-baik. Zuo Fan memperingatkan. Gu Santong mengangguk. Huang Putian Yuan mengejek. Zuo Fan, kamu berada di ambang kehancuran tanpa energi yang tersisa. Apa yang mungkin bisa Anda lakukan? Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya di puncak Anda. Hahaha. Hahaha. Huang Putian Yuan tertawa, begitu pula Zuo Fan. Huang Putian Yuan mengerutkan kening. Aku mengejek kelemahanmu. Mengapa kamu tertawa?
Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Mata Zuofan bersinar dengan cahaya hitam dan tubuhnya mengeluarkan energi hitam. Dunia ini dipenuhi dengan seni dan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda berpikir bahwa body root benar-benar membuat tubuh Anda abadi? Memanjakan mata Anda di dunia nyata. Bahkan dengan tubuh berlian 9 naga Anda masih akan mengalami kematian yang mengerikan. Seni transformasi iblis. Energi hitam mengalir melalui tangannya ke Huangpu Tianyuan. Tubuh naga bumi yang kokoh diwarnai dengan energi hitam pekat, saat meresap ke dalam dirinya, melautkannya, meskipun betapa kerasnya jiwa naga melawan invasi. Terutama jiwa Returning Dragon, itu berubah menjadi hitam, seolah-olah diracuni. Bagaimana bisa? Akar bodi adalah intisari kehidupan, obat mujarab untuk semua racun. Menggabungkannya dengan jiwa naga akan membuat jiwa naga pengembalian juga kebal. Bukannya dia tahu ini bukan racun, tetapi Yuan Qi Zuofan dibangun melalui seni transformasi iblis. Seni transformasi setan dapat mengasimilasi apa saja dan segalanya. Mengambil semua yang dimilikinya dan tidak meninggalkan apapun selain ampas. Dia menempatkan Huangpu Tianyuan melalui proses yang sama, merampoknya, termasuk jiwa naga. Zuofan, apa yang kamu lakukan? Huangpu Tianyuan kehilangan sikap angkuhnya. Bahkan mengandung ketakutan. Zuofan hanya menyeringai, hihihi, apa? Dia bertanya. Ini. Zuofan mengerjakan seninya dan mengambil semuanya kembali sekarang. Huangpu Tianyuan merasakan kekuatannya pergi, Yuan Qi-nya, napasnya, bahkan jiwa-jiwa naga. Semuanya masuk ke Zuofan. Kewalahan, Huangpu Tianyuan berjuang untuk melarikan diri. Dengan monster di atasnya, dia tidak pergi kemanapun dengan cepat, dibuat untuk menanggung penghinaan telanjang ini saat kekuatan surut darinya. Mengaum. Ratapan naga mengguncang Zuofan saat jiwa naga memasuki tubuhnya. Dengan hilangnya satu jiwa naga, cakar Huangpu Tianyuan kembali normal. Panik, Huangpu Tianyuan ngeri. Dia menebak apa yang dilakukan Zuofan, tetapi kenyataannya jauh lebih kejam, betapa mudahnya semua itu terjadi pada Zuofan. Dia telah memurnikan mereka sendiri, melalui darah dan keringat, namun mereka melompat kapal seolah itu bukan apa-apa. Seni iblis apa yang Zuofan gunakan untuk merampokku? Jiwa naga yang dia dapatkan dari Huangpu Qingtian adalah karena hidupnya memudar. Tapi Huangpu Tianyuan sangat hidup sekarang. Jantung Huangpu Tianyuan berdetak 1 mil per menit, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan keraguan, menemukan dirinya di ambang kematian. Berhenti, hentikan kataku. Huangpu tua, kau sangat kaku, sangat menjengkelkan, kemana perginya semua sikapmu itu? Zuofan tertawa. Huangpu Tianyuan merasa ingin menangis, melawan proses dengan semua yang dia miliki, sia-sia. Saat jiwa naga meninggalkannya, tubuhnya melemah, kembali ke bentuk manusianya. Mengaum. Oman datang dari Zuofan kali ini, bergulat di dalam dirinya untuk mencari jalan keluar. Huangpu Tianyuan meraih kesempatannya untuk menang. Hahaha, mereka tidak disempurnakan olehmu. Anda mungkin telah mengambilnya, tetapi mereka tidak akan mendengarkan siapapun kecuali saya. Kembalikan mereka dan aku berjanji untuk tidak melawanmu lagi. Kami akan membagi dunia di antara kami. Huangpu Tianyuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan mulai berbicara. Zuofan tersenyum. Awalnya dunia adalah milikku. Mengapa saya pernah membagikannya? Terlebih lagi, cacing tanah ini, karena aku telah mencabutnya darimu, apakah menurutmu aku tidak bisa menjinakkan mereka? Dahi Zuofan mengungkapkan nyala api biru yang membuat jiwa naga jatuh kembali. Mata Huangpu Tianyuan berkaca-kaca. Dia sekarang bahkan kehilangan chip tawar-menawarnya. Trik Zuofan sangat aneh dan berbahaya. Regen Estate telah menguasai Vena Naga selama 1000 tahun namun tidak pernah bisa membuat jiwa tunduk. Dan Zuofan baru saja muncul dan mereka bertingkah seperti anak-anak. Sambil mendesah, Huangpu Tianyuan menunjukkan ekspresi penyesalan yang tak berdaya saat dia menipis. Saat jiwa naga terakhir meraung, jiwa naga yang kembali memasuki Zuofan, Huangpu Tianyuan menjadi manusia lagi, dilucuti dari semua kesombongan. Dalam 1 jam lagi, Huangpu Tianyuan berubah menjadi abu, hilang tertiup angin. Gu Santong mencibir di tanah yang kosong dan kembali ke seorang anak. Dia tidak tahu apakah Huangpu Tianyuan pernah merasakan penyesalan yang tak ada habisnya karena telah mengacaukan duo ayah dan anak itu, bahwa dia berani berpose di depan mereka, tetapi dengan hilangnya jiwa naga, keputusasaan adalah semua yang ditunjukkan oleh mata tua itu. Saat itulah lelaki tua itu kehilangan keinginannya untuk hidup juga. Ayah, aku tidak pernah tahu kamu punya trik seperti itu. Apakah itu keterampilan utama Kaisar 9 Serenities? Anda merampok orang tua itu bahkan dari emosinya. Gu Santong tersenyum. Zuofan memotongnya. Sanzi muda, lindungi aku selagi aku menyatukan para naga. Aku menerobos. Dia duduk bersila, mata tertutup dan berkultivasi. Gu Santong melihatnya terburu-buru dan mengira ini adalah kesempatan langka bagi orang tuanya. Dia berhenti berbicara dan sungguh-sungguh melindunginya.
2 hari berlalu, waktu di mana kekuatan Zuo Fan tumbuh. Pergi 1 lapis per hari, mencapai lapisan kelima dari tahap surga yang mendalam. Dan dengan perubahan ini, tubuhnya juga sembuh. Tapi Huang Putian Yuan adalah ahli Radiant State puncak, penuh dengan kekuatan. Suara mendesing. Dengan keras, tembakan rantai hitam mengenai tengkorak Zuo Fan. Gu Santong meraihnya. Siapa di sana? Keluar. Gu Santong, kamu adalah naga surgawi keluarga kekaisaran, namun kamu berkolusi dengan pengkhianat kekaisaran. Apakah Anda lupa janji yang Anda buat 300 tahun yang lalu? Saat asap hitam berputar, Raja Bayangan bersama Sima Hui dan Fang Qiubai muncul. Sementara Zuo Fan duduk dengan tenang di sana, mengabaikan dunia di sekitarnya. 456. Gu Santong mengejek. Janjiku mengacu pada menjaga keluarga kekaisaran tetap hidup selama 1000 tahun. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang anjing. Saya akan membantu jika saya merasa seperti itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa memaksaku. Ketiganya menatap kaget. Lihat otak besar baru yang dia dapatkan. Dia menemukan beberapa celah. Mengenai caranya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat bahwa Zuo Fan ada hubungannya dengan itu. Komentar tajam dan mengejek semacam ini lebih cocok untuk Zuo Fan. Anak itu tidak punya kesempatan untuk memikirkan semuanya sendiri. Ketiganya menjadi berat. Gu Santong adalah yang terkuat saat ini, tetapi mereka juga tidak bisa meninggalkan Zuo Fan begitu saja. Itu sama sekali tidak bijaksana. Shadow King berkata, kalau begitu tepati janjimu dengan menghancurkan semua musuh keluarga kekaisaran. Dengan Zuo Fan menjadi pengkhianat nasional, menyalahgunakan kekuasaannya, dia adalah ancaman bagi kita semua. Baik itu sebagai naga surgawi atau hanya untuk menepati janjimu, kamu harus membasminya, bukan melindunginya. Persetan dengan perlindunganmu. Seorang putra merawat orang tuanya, itu adalah hal yang paling alami di dunia. Sambil menjulurkan dagunya, Gu Santong terkikik. Selain itu, ayah telah menjamin bahwa dia akan meninggalkan keluarga kekaisaran hidup-hidup. Dia menginginkan kekuasaan, bukan status. Ketiganya menghela napas. Fang Qiubai tercengang. Sanzi muda, kamu baru saja memanggilnya apa? Benar, kamu masih belum tahu bahwa dia ayah baptisku. Coba sentuh satu helai rambutnya dan aku berjanji akan mematahkan tulangmu satu persatu, hehehe. Gu Santong memiliki senyum buas. Fang Qiubai tercengang, firasat buruk merayapi dirinya. Jika Gu Santong hanya pergi ke sisi Zuo Fan karena beberapa pidato mewah, mereka masih bisa membawanya kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Gu Santong selalu menjadi aset terkuat mereka. Tetapi dengan hubungan baru ini, seperti keluarga, mereka tidak memiliki kesempatan. Apa yang digunakan Zuo Fan untuk membuat anak itu begitu ingin memanggilnya ayah? Keluarga kekaisaran telah memberi makan anak itu selama berabad-abad, namun tidak ada yang berhasil membuatnya lebih dekat dengan mereka. Namun Zuo Fan baru saja datang dan tidak melakukan apa-apa. Ketiganya terdiam. Kapan semuanya dimulai? Tapi mengingat perang besar hanya beberapa hari yang lalu, dengan klan Luo menjadi ahli lebih cepat daripada membalik pancake, ketiganya harus membungkuk ke arah tuannya. Zuo Fan adalah seorang ahli dalam hal manipulasi. Sementara juga membuat mereka kesulitan menghadapi Gu Santong saat ini. Gu Santong adalah yang terbaik di dunia karena suatu alasan. Senior, haruskah kita melakukan retret taktis? Sanzi muda dan Zuo Fan menjadi musuh terburuk. Yang terbaik adalah kita melapor kepada Yang Mulia terlebih dahulu. Sima Hui menyarankan. Fang Qiubai mengangguk, menganggapnya sebagai pilihan terbaik. Shadow King agak marah dan enggan. Gu Santong, aku dulu menghormatimu sebagai orang yang menepati janjimu, seorang pahlawan. Saya tidak membenci Anda bahkan dalam situasi saat ini. Tapi saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu tercela dan celaka. Mengikuti pidato Zuo Fan, hal-hal besar sedang terjadi. Bahkan jika keluarga kekaisaran tidak digulingkan, mereka akan berakhir sebagai boneka. Apa bedanya dengan merampok tanah mereka? Gu Santong, jika masih ada kesopanan yang tersisa dalam dirimu, kamu harus menepati janjimu dan melindungi tanah keluarga kekaisaran. Lakukan tugas Anda dan jangan menggunakan trik kecil seperti membaca yang tersirat. Bukan bagaimana seorang pria terhormat berperilaku. Raja Bayangan berteriak. Gu Santong merasa aneh, kamu siapa? Saya tidak mengenalmu. Penampilanmu yang menyeramkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Hahaha, Gu Santong, kamu tidak perlu tahu. Saya hanya berharap Anda akan memenuhi janji Anda. Nada bicara Shadow King tragis tapi tegas. Gu Santong merasa aneh. Pria itu berbicara seperti seorang teman lama, tetapi dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Dengan menggoyangkan hidungnya, dia mendapatkan jawabannya. Bau Shadow King memberinya deja vu. Kamu siapa? Apa kita pernah bertemu, kata Gu Santong. Shadow King menjentikkan rantainya ke Zuo Fan. Seni bela diri peringkat atas, rantai nebula yang menusuk hati. Rantai itu terbelah menjadi 1000 rantai dalam sekejap, semuanya mengejar Zuo Fan.
Aura kuat yang dipancarkan mengubah segalanya menjadi debu. Bahkan udara pun bergetar. Gu Santong terdiam, terbangun ketika rantai mencapai Zuo Fan. Dia melompat di antara dan meninju. Boom! 1000 rantai hancur, meninggalkan udara berkilauan di sekitar kepalan tangan gemetar Gu Santong. Fang Qiubai dan Sima Hui menatap Raja Bayangan dengan tertegun. Dengan Gu Santong di sekitar, bahkan bersama-sama, ketiganya tidak memiliki kesempatan untuk melukai Zuo Fan. Jadi mengapa Raja Bayangan begitu gigih? Apakah dia ingin dipermalukan? Shadow King hanya berdiri di tempat, tidak peduli betapa mudahnya gerakannya digagalkan. Dia berbicara lagi. Gu Santong, apakah kamu mengenal saya sekarang? Gu Santong berubah sedih. Kamu masih hidup, saya pikir. Hidup. Shadow King mengejek. Apakah ini terlihat hidup bagimu? Gu Santong hanya memiliki ekspresi kesedihan. Shadow King berbicara dengan berat. Jika bukan karena pukulanmu saat itu, aku, yang berada di ambang memasuki ethereal stage, tidak akan berubah menjadi boneka roh, menjadi manusia atau bayangan. Saya dipenuhi dengan kemarahan setiap kali saya memikirkannya. Tapi aku tidak membencimu, karena kau selalu menepati janjimu padaku. Tapi sekarang, saya masih seorang pria dari kata-kata saya. Gu Santong membenarkan. Tidak, kamu baru saja menemukan jalan keluarnya, tidak berprinsip. Raja Bayangan membentak. Gu Santong terhuyung mundur. Dua lainnya terkejut sampai ke intinya. Shadow King telah setia kepada keluarga kekaisaran bahkan sebelum keduanya menjabat sebagai naga surgawi. Tapi tidak pernah sekalipun tahu tentang sejarahnya. Tegurannya adalah petunjuk terbesar. Dialah yang menjebak Gu Santong dalam sebuah janji 300 tahun yang lalu. Gu Santong terkesiap, gelisah, yang diteriakkan Raja Bayangan. Bukankah ayah baptismu mengajarimu tentang kesetiaan dan keadilan? Apakah Anda akan membelakangi mereka? Gu Santong gemetar. Ayah baptis pertamanya adalah penyelamat, guru, dan mentornya. Dia tidak akan pernah lupa. Siapapun bisa memanggilnya iblis atau monster, dia tidak peduli. Tetapi untuk mempertanyakan rasa hormatnya kepada ayah baptisnya, dia tidak bisa menerimanya. Shadow King menemukan kata-katanya mengenai sesuatu dan menunjukkan senyum bengkok di antara kabut hitam. Raja Bayangan yang agung, yang pernah menjadi yang terbaik di Tianyu, Sage Immemorial, kembali 3 abad kemudian untuk menggunakan kebenaran yang buruk. Apakah ini cara pria sejati bertindak, menipu anak-anak? Zuo Fan menghela nafas, membuka matanya yang tajam, memandang rendah semua ciptaan dengan kekuatannya yang sombong. Dia menjentikkan matanya ke bayangan itu. Sebelum berbicara tentang janji, tidakkah kamu harus meluruskan dirimu terlebih dahulu? Zuo Fan. Shadow King menggertakkan giginya. Kamu hajingan busuk, aku tidak tahu kata-kata indah apa yang kamu gunakan untuk menipu Gu Santong, tetapi ayah baptis pertamanya adalah seorang sarjana, seorang pria berprinsip yang mengajari anak-anaknya kebajikan dan kehormatan. Tidak seperti Anda, yang menyesatkan dia. Gu Santong, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ayah baptis pertamamu mendapatkan rasa hormat dan cintamu, atau apakah hal tercela dan keji ini adalah yang lebih kamu hargai? Raja Bayangan bertanya, menempatkan Gu Santong di tempat. Shadow King lebih dari jelas tentang permainannya, untuk menyerang hati Gu Santong dengan menempatkan 2 ayah baptisnya pada skala. Zuo Fan berjalan di depan Gu Santong, menggosok kepalanya, dengan senyum cerah dan berbicara basa-basi. Baik itu ayah baptismu yang dulu dan terhormat, atau ayah baptismu yang tercela dan menjijikkan saat ini, kita masing-masing memiliki jalan kita sendiri. Tapi satu kesamaan yang kami miliki adalah cinta kami untuk Sanzi muda kami, yang tidak akan pernah berubah. Gu Santong menunjukkan senyum cerah. Kamu iblis kecil yang licik. Pipi Shadow King berkedut karena marah. 457. Dengan senyum licik, Zuo Fan bertanya pada Raja Bayangan. Lihat siapa yang berbicara. Memikat dan menipu Sanzi yang muda dan polos ke dalam sumpah yang menyakitkan, apakah itu membuat Anda menjadi pria terhormat? Karena kamu bukan orang suci, mengapa berkeliling meminta orang lain untuk memperlakukanmu seperti orang suci? Zuo Fan, aku setia pada kekaisaran. Tidak ada jumlah fitnah oleh orang rendahan yang bengkok yang bisa mengubah itu. Shadow King membentak, mengambil sikap tegak, seolah dia memiliki moral yang tinggi, tak kenal takut dan tak kenal takut. Gu Santong merenung. Ayah, dia menerima pukulanku saat itu untuk membela tanah airnya. Dia setia pada negaranya, seorang pahlawan. Sanzi muda, saya tidak pernah meragukan kesetiaannya, atau tekadnya. Tapi apa yang membuatnya menjadi seorang pria? Lelucon yang menyebalkan. Zuo Fan melanjutkan, para pekerja keras di dunia ini, dengan dalih kesetiaan, telah melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Bisakah seorang loyalis kemudian mengatakan tanpa rasa malu bahwa punggungnya lurus, hatinya lurus dan menggunakan kata-kata yang sama untuk mengikat orang lain ke dalam sumpah? Hahaha, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, oh Raja Bayangan yang agung, benteng keadilan,
Anda menipu seorang anak yang tidak bersalah tanpa penyesalan, untuk menjadi budak kontrak untuk keluarga kekaisaran selama 300 tahun. Dan sekarang Anda telah datang lagi, menggunakan prinsip yang sama. Apakah ini cara seorang pria bertindak, memilih yang kecil? Sadoking tersedak, tapi dia segera tenang. Ini adalah kesepakatan antara aku dan Gu Santong. Bagaimana dia bisa mengulanginya begitu saja? Hampir tidak, saya hanya mendengar bagaimana seorang pria beradaptasi dengan situasi, betapa fleksibelnya dia. Anda menipu seorang anak terakhir kali, jadi bagaimana Anda masih bisa menyebut diri Anda seorang pria terhormat? Adapun kesepakatan antara tuan-tuan, karena Anda sangat tidak sopan, bagaimana hal itu masih berlaku? Zuo Fan menyeringai. Dia selalu berpikir bahwa janji Sanzi muda adalah omong kosong yang dibuat oleh seseorang. Tapi Sanzi muda adalah anak yang terhormat, mengambil hati dan tidak pernah melanggar kata-katanya sendiri. Dan sejak orang itu meninggal dalam pertarungan 300 tahun yang lalu, dia tidak mungkin mengingkari janji itu. Betapa nyamannya, kreditur itu masih hidup dan menendang. Memberi Zuo Fan kekuatan untuk mematahkan sumpah ini, melepaskan anak itu dari belenggu keluarga kekaisaran Tianyu. Gu Santong adalah pendengar pasif untuk debat keduanya, menemukan kata-kata orang tuanya terdengar dan benar, terbukti dengan anggukan itu. Sadoking panik dan kebencian bercokol di hatinya. Gu Santong mudah tertipu, meskipun sudah ada selama 3 abad. Tapi berada dalam persahabatan terus-menerus dengan seorang dalang seperti Zuo Fan telah mengubah bujukan yang mudah menjadi sebuah usaha. Gu Santong, ingat janji kita di saat kematianku, bagaimana aku menerima 10 pukulanmu. Diam. Sadoking mengambil cara yang sama seperti terakhir kali dia memindahkan Gu Santong, tetapi Zuo Fan tidak mau. Sage, aku mungkin tidak menganggapmu sebagai seorang pria terhormat, tapi aku mengagumi prestasimu 3 abad yang lalu. Namun, seorang pria pemberani tidak memamerkan kualitasnya. Dan Anda terus mengulanginya lagi dan lagi, menggunakannya untuk berbohong kepada seorang anak berulang kali dan semuanya atas nama kehormatan kosong. Bicara tentang tidak tahu malu, sebagai naga surgawi, mati untuk tuanmu dan dalam menjalankan tugas adalah sesuatu yang aku mengerti. Itu ada dalam deskripsi pekerjaan Anda. Tapi menggunakan semangat itu untuk mengikat anak yang tidak bersalah, Aku belum pernah melihat pria yang lebih hina dalam hidupku. Lupakan fakta bahwa Anda berubah menjadi boneka roh, ingatkan Anda, dengan wajah tebal seperti Anda, memiliki keberanian untuk terus hidup, sambil membangun korps bayangan, pikiran gila dan bengkok itu. Kakao, Raja Bayangan terengah-engah, wajahnya yang gelap menjadi merah. Dia sangat tegang sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menunjuk Zuo Fan. Fang Qiubai dan Sima Hui menatap Zuo Fan dengan kaget dan menelan ludah. Mereka mengenal kekuatan Zuo Fan berkali-kali, sementara baru sekarang mereka mengetahui lidahnya yang tajam. Dia telah membuat mantan ahli ini terikat dalam kecaman. Dan karena dia gagal dalam penghinaan dan dihancurkan dalam pertempuran, Sadoking menunjukkan wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Senior, redakan amarahmu dan perhatikan kesehatanmu. Sima Hui menyarankan untuk melihatnya di ambang kehancuran karena marah. Sadoking menunjuk Zuo Fan tetapi yang berhasil dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya. Zuo Fan mencibir. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, bagaimana Anda tahu tentang masalah ayah baptis Sanzi muda? Mungkinkah keluarga kekaisaran yang mengaturnya? Hati Raja Bayangan direbut, tubuhnya yang gemetar basah kuyup. Hahaha, aku benar, bukan? Keluarga kekaisaran telah merencanakannya. Zuo Fan terkekeh. Gu Santong tampak tidak percaya. Ayah, apa yang kamu katakan? Sanzi muda, saya tidak tahu apa yang terjadi 3 abad yang lalu, tetapi Sage senior ini di sini, melalui usahanya menggunakan kata-kata indah untuk menipu Anda lagi, telah membocorkan rahasia. Bukankah aneh bagaimana dia tahu tentang karakter jujur ayah baptismu? Seingatku, keluarga kekaisaran ikut campur setelah pertarunganmu dengan 7 rumah. Ayah baptismu seharusnya terbunuh pada saat itu. Mata Zuo Fan berkilat liar. Sadoking hanya menatapnya dengan kerutan yang dalam. Gu Santong merenungkannya. Ayah baptis, apa artinya semua itu? Katakan saja. Sederhana, sebenarnya, semua yang terjadi padamu adalah karena mereka memanfaatkanmu. Itu adalah rencana keluarga kekaisaran untuk melemahkan 7 rumah dan mengurangi posisi mereka. Zuo Fan tersenyum miring. Ketika saya bertemu kaisar, dia berkata bahwa dia telah mengawasi saya sejak keriuhan di kota bunga melayang. Itu normal, seperti yang akan dilakukan setiap penguasa ketika ada acara di halaman belakang mereka, sampai-sampai mereka tahu sumbernya. Tapi tidakkah Anda merasa sangat aneh bagaimana kaisar saat itu hanya bertindak ketika setengah negara dalam kekacauan? Hahaha, itu karena sudah direncanakan. Dari caraku melihatnya, sejak kau mencuri simpanan bahan dari 7 rumah, setiap gerakanmu berada di bawah pengawasan keluarga kekaisaran. Semua agar Anda dan rumah-rumah akan melawannya untuk melemahkan mereka. Jika ada,
Pertemuanmu dengan ayah baptis juga merupakan bagian dari rencana keluarga kekaisaran untuk mendidikmu kembali dan kemudian membuat 7 rumah membunuh seluruh keluarganya. Apa? Gu Santong mengepalkan tinjunya, matanya merah. Ayah baptis, apa itu benar? Omong kosong, Gu Santong, jangan percaya kebohongannya. Shadow King meraung. Kerugian keluarga kekaisaran juga berat pada saat itu. Jika itu adalah taktik keluarga kekaisaran, mereka tidak akan membakar diri mereka sendiri dengan itu. Tidak ada orang yang begitu kejam terhadap diri mereka sendiri. Hahaha, ya, tidak ada yang begitu kejam pada diri mereka sendiri. Tetapi Anda lupa satu hal, apa yang diusulkan manusia, ditentukan oleh surga. Tidak ada satu orang pun di luar sana yang bisa mengendalikan segalanya. Dari hanya kesalahan sederhana, semuanya bisa terurai. Sanzi muda, ini jelas situasinya. Zuo Fan melanjutkan, semua manusia terlahir dengan baik. Sanzi muda baru saja memasuki tanah ini dan tidak tahu benar dan salah. Itu sebabnya dia mencuri bahan-bahan itu, menghasut bencana. Tapi kekuatannya membuatnya tetap hidup, bahkan ketika terluka parah. Ini menarik perhatian Anda. Tapi Anda salah tentang satu hal, luka Sanzi muda adalah karena dia masih baru dalam bertarung, membuat perkiraan yang salah tentang kekuatannya dan memutuskan untuk menggunakannya. Disitulah ayah baptisnya masuk. Apakah dia orang Anda atau yang Anda tempatkan? Bagaimanapun juga dia adalah guru muda Sanzi, menunjukkan kepadanya kehidupan yang terhormat. Kemudian Anda menarik 7 rumah untuk membunuhnya, menanam benih balas dendam. Petik 2. Zuo Fan menggambarkannya seolah-olah dia ada di sana. Tapi ini hanya alasan. Sanzi muda adalah boneka panggung utama Anda. Bahkan jika dia terlalu lemah, Anda hanya akan membantunya melawan 7 rumah dari bayang-bayang dan membiarkan dia jatuh. Itu pasti sangat mengejutkan, aku bertaruh. Ketika Sanzi muda yang marah menjadi tak terkalahkan, bahkan menginjak-injak 7 rumah, kamu lebih bahagia dari sebelumnya, aku yakin. Tapi semua hal baik harus berakhir. Kekuatan Sanzi muda itu keterlaluan, di luar kendalimu. Jadi ketika Anda memasuki panggung untuk pembersihan musim semi, Anda tidak bisa melakukan apa-apa dan menderita kerugian besar juga. Itulah gunanya menjadi terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Di mana musuh kehilangan 1000 dan Anda kehilangan 800. Zuo Fan menghela nafas. Shadow King berkeringat, ketakutan merayap masuk. Zuo Fan tidak hanya memiliki lidah yang berbahaya, tetapi matanya juga sangat menjijikkan. Apakah dia bahkan manusia untuk mengetahui semuanya begitu cepat? Raja bayangan tetap diam. Hanya Gu Santong yang menggigil sesekali, amarah yang mendidih di dalam. 458. Apakah yang baru saja dikatakan ayah benar? Gu Santong menatap langsung ke mata Raja Bayangan. Shadow King tidak akan pernah mengakuinya dalam hidupnya, atau kehidupan kedua, memilih untuk kembali ke nitpicking. Itu hanya tebakan dan kebohongan acak. Tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Benar, tidak, dan semua yang kukatakan hanyalah spekulasi. Tapi meski begitu, itu memang terasa benar, bukan? Terutama bagian yang kamu semburkan. Zuo Fan menyeringai. Gu Santong bertanya pada Raja Bayangan. Bagaimana, kamu tahu, tentang karakter ayah baptisku? Semua yang ada di dunia ini adalah milik Kaisar. Tentu saja kami tahu segalanya tentang Anda. Apakah itu aneh? Memaksa ketenangan untuk tetap ada, Shadow King berkhotbah. Zuo Fan menyeringai. Sage senior, ingatanmu sangat sempurna. Mari kita lupakan sejenak hubungannya dengan Sanzi muda, ketika ayah baptisnya hanyalah seorang sarjana sederhana. Namun Anda memiliki pikiran yang sempurna untuk mengingat karakternya dari 300 tahun yang lalu. Saya tidak berpikir Anda peduli, hahaha. Raja Bayangan mengepalkan tinjunya. Zuo Fan bahkan tidak memiliki bukti sedikit pun, tetapi setiap pertanyaannya sempurna, menusuk tepat di tempat yang menyakitkan. Dia mungkin juga berkata, pakar seperti dia yang mengambil rakyat jelata seperti semut tidak akan keberatan dengan siapapun. Belum lagi mengingat karakter mereka 300 tahun kemudian. Apakah pakar puncak saat ini sebosan itu? Siapa yang menginginkan rasa sakit seperti itu? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah perencanaan yang cermat yang terlibat dalam melemahkan 7 rumah. Bagaimana mungkin kepala naga surgawi pada waktu itu melupakan operasi kritis seperti itu? Raja Bayangan menarik napas dalam-dalam. Gu Santong mengerti semuanya dan rasa sakitnya pun dimulai. Itu berarti ayah baptisnya hanya mengikuti perintah, perhatiannya padanya palsu. Satu-satunya orang yang dia percayai selama 300 tahun itu ditanam di balik asap dan cermin. Dia, untuk semua maksud dan tujuan, sendirian. Ahaha, Gu Santong meraung kesedihannya di surga. Zuo Fan menghela nafas, merasa kasihan pada anak itu. Dia tidak pernah ingin melihat ke dalam apa yang terjadi saat itu dan lebih suka memikirkan cara lain untuk melanggar sumpah. Tapi Raja Bayangan hanya harus menggantungkan janji di atas kepala Gu Santong. Jadi bagaimana jika Gu Santong harus membela keluarga kekaisaran? Dia bisa saja menggantikannya selama Gu Santong tidak ikut campur.
Tapi sekarang, saat kabut menyebar dan kebenaran terungkap, Sanzi muda telah kehilangan momen paling berharganya. Sebagai ayah baptis keduanya, Zuo Fan merasakan sakitnya. Itu dimulai dengan menggunakan Gu Santong untuk rencananya sendiri, tetapi anak itu tumbuh dalam dirinya. Menyaksikan putranya sendiri kesakitan akan membuat ayah sedih. Gu Santong, ayah baptismu adalah salah satu dari kami. Dia setia kepada mahkota, kepada keluarga kekaisaran dan meninggal tanpa penyesalan. Sebagai anak baptisnya, kamu harus mengikuti jejaknya dan membela. Cukup, Shadow King mencoba menggunakan kebenaran kali ini untuk mengalihkan Gu Santong, tetapi anak itu terlalu marah. Pembohong, kalian semua pembohong. Raja bayangan menangis di dalam. Api Gu Santong semakin panas dan dia bisa meledak kapan saja. Dia telah menilai kekuatan Gu Santong selama berabad-abad. Bahkan dengan memberinya makan junk food, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah perkelahian pecah, ketiganya akan dibiarkan mati. 3 ahli Radiant State puncak melawan seorang anak lapisan ketiga Radiant State tampak lebih seperti tikus yang berlarian menjauh. Kamu berbohong padaku, selama 3 abad penuh. Bu, Gu Santong melangkah ke arah mereka, meninggalkan jejak yang membara. Ketiganya menelan ludah ketakutan. Api berasal dari pembakaran Yuan Qi. Tetapi kultivator manapun yang sepadan dengannya bisa melakukan itu. Sementara api Yuan Qi anak itu masih menyala di luar tubuhnya. Itu membuktikan bahwa Yuan Qi-nya memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Mereka menganggap Gu Santong sebagai penjahat berotot, hanya untuk menemukan Yuan Qi anak itu sebagai monster dalam dirinya sendiri. Itu hanya membuat Gu Santong lebih ganas dan mematikan. Hati ketiganya tenggelam dengan setiap langkah maju. Sanzi muda, dunia ini dipenuhi dengan kebenaran palsu dan kebenaran yang tertutup, dengan artikel asli yang tersembunyi di tengahnya. Peristiwa 3 abad yang lalu itu mungkin bohong, tapi bukan berarti ayah baptismu tidak peduli padamu. Manusia tidak seperti tanaman, terutama para kultivator yang lemah. Siapa bilang hari-hari panjang yang dihabiskan di sekitarmu tidak membangkitkan perasaan ayah yang tulus? Zuo Fan berbicara saat aura Gu Santong menahan ketiganya dalam pendekatannya. Gu Santong berhenti, berbalik dengan bingung. Ayah, maksudmu ayah baptis memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Seharusnya, karena begitulah aku yang licik dan jahat memperlakukanmu. Bagaimana mungkin makhluk fana itu tidak merasakan cinta yang sama? Jika tidak, maka itu akan membuat jalan iblisku sia-sia bahkan jika dibandingkan dengan manusia fana, hahaha. Zuo Fan mengangguk. Gu Santong dibawa kembali keingatan itu dan lonjakan kekuatannya surut. Zuo Fan menoleh ke ketiganya sambil berteriak. Kalian bertiga dengarkan dan dengarkan baik-baik. Aku dan Sanzi muda akan membiarkan ini pergi, menyelesaikan masalah ini. Anda tidak menyebutkan ini lagi dan kami juga tidak akan berusaha untuk melunasi hutang Sanzi muda. Tapi mulai saat ini, Sanzi muda dan kamu tidak memiliki ikatan. Dia bukan lagi naga surgawi, dan bukan juga wali nasionalmu. Apakah saya jelas? Gu Santong melihat dari Zuo Fan ke ketiganya. Shadow King mengerutkan kening, sama sekali tidak ingin itu jelas. Tapi Gu Santong bisa melompati mereka kapan saja. Apakah dia memiliki kemewahan untuk memperdebatkan janji masa lalu? Menjaga hidupnya sudah merupakan anugerah. Mengirim Gu Santong ke sisi Zuo Fan adalah kerugian terbesar. Shadow King meratap di dalam dan mengangguk. Baiklah, sumpah sekarang dicabut. Kita akan bertemu lagi. Shadow King terbang, dengan si Mahui tepat di belakang. Hanya Fang Qiubai yang masih keluar darinya. Zuo Fan, dengan gayamu, bukankah seharusnya kamu mengambil kesempatan ini untuk merampok hidup kami demi kepentinganmu? Mengapa? Kau pikir aku tipe yang membiarkanmu pergi dari kebaikan hatiku? Hahaha, aku melakukannya untuk Sanzi muda. Zuo Fan mengejek. Fang Qiubai mengalihkan pandangannya ke Gu Santong, lalu berseru. Gu Santong berada dalam penderitaan terburuk dalam hidupnya, diambang tenggelam dalam kebencian dan balas dendam. Bahkan setelah menyeka lantai dengan mereka, dia masih termakan olehnya, kesedihan menjadi ancaman berbahaya bagi kultivasinya. Itu akan menghentikan kemajuannya sepanjang hidupnya, tidak membawa apa-apa selain lebih banyak rasa sakit dan penderitaan. Tetapi melalui pidato Zuo Fan, dia melepaskan anak itu dari sumpahnya, mengakhiri kebohongan yang buruk itu dan membuka jalan ke masa depan. Fang Qiubai tersenyum. Pelayan besar Zuo, bukankah lebih mudah untuk mengendalikan mereka yang sangat ingin membalas dendam? Namun pikiran yang hebat seperti Anda melewatkan kesempatan utama seperti itu. Hahaha, saya menemukan bahwa Anda biadab hanya dengan seluruh dunia, sementara cukup perhatian kepada orang-orang Anda. Lalu, apa hubungannya denganmu? Zuo Fan mengangkat alis. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, tapi jangan lupakan persaudaraanmu dengan pangeran ketiga. Jika dia tidak memenuhinya, Anda juga tidak harus melakukannya. Anda dapat melihat bahwa dia tidak pernah tidak layak untuk Anda. Sementara kamu, hahaha. Zuo Fan mengutuk di dalam.
Dia melepaskan rantai Sanzi muda, tapi dia melupakannya. Apa yang salah dengan dia? Mengikat simpul dengan si gendut, aku harus melawan keluarga kekaisaran namun aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Oh, benar, saat itu aku masih lemah dan sedang mencari bahu untuk bersandar. Dia menemukan alasannya cukup cepat dan menggaruk hidungnya. Fang Qiubai tersenyum. Zuo Fan, aku akhirnya tahu bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Tenang, pangeran ketiga tidak akan pernah melawanmu. Dan sebuah nasihat, rencana yang mulia sangat teliti. Seluruh adegan berada di bawah kendali penuhnya. Hati-hati. Oh, kamu adalah naga surgawi, tapi juga. Zuo Fan tersenyum. Hati keduanya sinkron. Fang Qiubai melanjutkan. Sanzi muda, waktu kita bersama tidak menyenangkan tapi aku sangat bahagia untukmu. Anda beruntung memiliki Zuo Fan. Dia paling peduli dengan rakyatnya, hahaha. Fang Qiubai pergi setelah mengatakan itu. Gu Santong berkedip dan menoleh ke Zuo Fan dengan senyum cemerlang. Zuo Fan menepuk kepalanya. Hubungan keduanya semakin kuat. Gu Santong bahkan berpikir bahwa Zuo Fan lebih hebat dari ayah baptisnya yang pertama. 459. Ayah, apakah kamu belum menggabungkan naga? Mengapa Anda hanya berada di lapisan 5 Profound Heaven Stage? Cacing tanah itu adalah ahli Radiant Stage puncak. Dua kilatan melintasi langit biru, dengan satu mengepakkan sayap birunya dan mengenakan senyum jahat. Yang lainnya adalah anak kecil yang paling menggemaskan dalam cahaya merah yang lucu. Gu Santong tidak mengerti suasana hati Zuo Fan yang baik, tetapi Zuo Fan tertawa. Hahaha, kultivasi datang dengan langkah lambat dan mantap. Saya mungkin telah mengambil seluruh vena naga, tetapi tidak mudah untuk memperbaikinya, atau saya akan berada di tahap ethereal sekarang. Itu juga tidak akan menguntungkan kultivasi saya di masa depan. Fondasi saya dalam hidup ini tidak pernah lebih baik. Saya ingin menjangkau lebih jauh dan melampaui siapapun, dan tidak mengikat diri saya dengan kekayaan dan ketenaran yang fana. Hehehe, bagaimanapun, kultivasi tidak memiliki jalan pintas. Atau semakin cepat jalanmu, semakin pendek itu. Zuo Fan menghela nafas. Gu Santong mengangguk, tapi cacing tanah itu memang sulit dikalahkan. Bahkan setelah menendangnya dalam bentuk asliku, dia tidak mati. Kita seharusnya tidak memberinya akar bodi. Tidak, kami harus. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tubuh berlian 9 naga adalah dasar kepercayaannya dalam memicu perang. Jika dia tidak bergerak, maka kaisar juga tidak. Dan jika kaisar berdiri diam, pengadilan akan menjadi tempat pembuangan limbah yang sama, bekerja melawan kita dalam jangka panjang. Kami membutuhkan katalis yang baik. Dalam bahasa sehari-hari, selama kita bersilangan pedang, kaisar hanya akan mengambil alih istananya melalui pembersihan musim semi. Menggunakan perang saudara yang melanda seluruh bangsa sebagai alasan yang tepat untuk menggantikan kekuasaannya, kami kemudian dapat membuat klaim kami. Gu Santong mengerutkan kening. Ayah, mengapa harus melalui semua masalah ini? Dengan kita berdua, tak terkalahkan, kita bisa meratakan ibu kota kekaisaran sekarang setelah sumpah busuk hilang juga. Kita lihat saja nanti apakah para pengecut itu berani mengacaukan kita. Oh, Sanzi muda, inilah mengapa kamu kalah terakhir kali. Saya berani mengatakan, bahkan tanpa sage untuk menipu Anda masih tidak bisa menguasai kekaisaran. Zuo Fan tertawa. Jika motifmu tidak murni, tidak ada untungnya. Tanpa alasan yang baik, tidak ada yang akan mendengarkan Anda bahkan jika Anda mengambil negara untuk diri sendiri. Lagi pula, apalah artinya negara jika bukan lahan pertanian yang luas? Jika Anda ingin mereka mendengarkan pesanan dan pertanian Anda memerlukan tujuan besar agar mereka semua datang dengan membawa sumber daya ini di kaki Anda. Atau bahkan jika Anda adalah yang terkuat, dengan domain sebesar itu, apakah Anda akan menambang atau memanen sendiri? Berbicara tentang Kaisar Tianyu, dia memiliki aliran sumber daya yang stabil dari tahun ke tahun. Dengan ini sebagai insentif, banyak ahli berkumpul di bawahnya. Itu sebabnya setiap penguasa memperhatikan kebenaran, untuk membenarkan klaim mereka. Atau bahkan jika Anda seperti dewa, akan sulit untuk mengambil semua barang itu sendiri dan, sejujurnya, itu tidak sepadan. Gu Santong berhenti dan mengangguk. Dia ingat saat dia pergi mencari bahan, kepahitan tidak menemukan sesuatu yang baik bahkan dalam sebulan. Tapi 7 rumah sudah terisi penuh, menawarinya makan 3 persegi begitu dia membersihkannya, tentu saja. Bukankah mereka mendapatkan begitu banyak barang dari bawahan mereka? Gu Santong sekarang mendapat gambaran tentang apa artinya tegak, mencuri segalanya di siang bolong, dan juga dengan senyuman. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa keluarga kekaisaran dan 7 rumah lebih berbahaya dan keji daripada dia yang hanya mengambil sedikit untuk mengisi perutnya. Sanzi muda, kamu sekarang harus tahu lebih banyak keterampilan, kan? Zuo Fan bertanya. Gu Santong berseri-seri. Ya, paman mengembangkan kekuatan bawaanku. Saya bisa menggunakan kilin silt dan kembali ke bentuk bawaan saya. Yang terakhir adalah soaring fish, tapi aku masih berlatih. Zuo Fan mengangguk.
Faulting Kunpeng belum menunjukkan niat buruk sejauh ini, dan sungguh-sungguh membantu Sanzi muda menemukan kekuatannya. Dia memikirkannya dan merasa lega. Boom! Ledakan datang dari jauh menarik perhatian keduanya. Hanya setengah mil keluar, sebuah kota yang tinggi berada di bawah pengepungan berat. Penghalang berkilauan di sekitar kota berkilauan saat lusinan ahli Radiant Stage meluncurkan serangan mereka. Kota itu sendiri memiliki tim ahli Radiant Stage sendiri yang memegang susunan, keras dan berani seperti gunung. Itu rumah Regent Estate, kota naga terkurung. Gu Santong bersemangat. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengangguk. Setelah penerbangan santai selama seminggu, kami akhirnya berhasil. Penatua Qiu dan yang lainnya mengepungnya dari kelihatannya. Hehehe, saya pernah menyerangnya pada hari itu, tetapi itu sangat sulit sehingga saya membutuhkan waktu seharian untuk meratakannya. Mereka tidak akan melanggarnya seumur hidup mereka. Rumah Regent Estate memiliki total 385 penghalang, ditambah 10 susunan kelas 5. Bahkan 1 juta orang pun tidak bisa melakukannya. Gu Santong menjadi puas dengan pencapaiannya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sanzi muda, mereka akan mati karena malu jika mereka mendengarmu. Bukan salahku jika mereka bertanya. Aku hanya harus memberitahu mereka. Tentu saja, tapi lakukan dengan gaya. Begitulah cara ayah dan anak beroperasi, hahaha. Zuo Fan tertawa. Gu Santong juga tertawa. Sementara itu, Qiu Yanhai dan istrinya berada di udara di depan kota dan mengerutkan kening. Penatua Qiu, itu tidak berhasil. Pertahanan kota naga terkurung terlalu kuat. Seorang tokoh melaporkan. Qiu Yanhai mengenalnya sebagai penatua Radiant Stage yang menyerah dan wajahnya jatuh. Tidak akan berhasil. Sudah 10 hari sekarang namun Anda tidak bisa memecahkan satu penghalang. Kami akan lebih cepat menendang ember sebelum melanggarnya. Apakah Anda mungkin masih memikirkan kehidupan lama Anda dan bermalas-malasan? Tidak, tidak pernah. Bagaimana kita bisa? Sejak klan Luo menerima kami telah memutuskan semua hubungan. Hanya saja kota naga terkurung itu sulit untuk dipecahkan. Wajah pria itu jatuh. Qiu Yanhai sangat marah. Kalahkan. Jika Anda tidak meninju dan Steward Zuo mengincar kulit saya untuk itu, saya akan menghabisi Anda semua. Pria itu menunduk, kembali menyerang kota dengan ketakutan seperti dirinya. Qiu Yanhai tertinggal terengah-engah, menyaksikan pengepungan di kejauhan dengan tatapan tajam. Sue Qingjian menghela nafas. Kota ini tidak akan runtuh dengan mudah. Haruskah kita menggunakan seni hidup dan mati? Sama sekali tidak. Nenek menembaknya jatuh. Penatua Sue, dengan Penatua Li kembali ke kota Wingeze untuk pulih, kalian berdua adalah satu-satunya pilar di sini untuk mengintimidasi para ahli di dalam. Tetapi dengan seni hidup dan mati mengambil terlalu banyak Yuan Qi Anda dan dengan pikiran tajam Leng Wuchang, kita mungkin jatuh pada tipuannya dan akhirnya dikalahkan. Hei bidadari, apa maksudmu dengan itu? Anda menganggap kami saudara tanpa biaya, kuartet pahlawan kultivator iblis. Violent Demon menyela. Tanpa kakek nenek ini, Anda masih memiliki kami berempat. Jangan khawatir, kamu bisa pergi dan mati sesuka hatimu. Yap ya, yang lain bersorak. Sue Qingjian melotot. Kalian berempat pasti ingin mati lebih dulu kan? Orang-orang paviliun naga terselubung dan tempat tinggal pedang markis menggelengkan kepala. Keempat pikmi ini kuat, tetapi tidak memiliki sekrup. Bagaimana klan Luo bisa menangani para idiot ini berada di luar jangkauan mereka? Jika pasangan yang berkuasa jatuh, mereka tidak akan pernah menerima keempat orang ini sebagai garis depan untuk memimpin pengepungan bahkan jika hidup mereka bergantung padanya, yang secara teknis memang demikian. Tetapi dengan kota yang tak tertembus di depan mereka, yang bisa dilakukan semua orang hanyalah menghela nafas. Di tengah konflik, sebuah tawa datang. Saya pikir Anda akan memukul udang itu sekarang. Tapi saya melihat Anda sudah menunggu saya untuk mengambil alih. Semua orang menyala dan melihat ke kejauhan. Zuo Fan. Sorak-sorai mereka terhenti ketika mereka melihat sosok yang ditakuti bersembunyi di belakang. Aku penjahat tak terkalahkan, Gu Santong. Zuo Fan, Gu Santong masih mengejarmu. Long Kui menunjuk ke belakang Zuo Fan dengan ketakutan. Tapi Zuo Fan hanya berdiri di sana dengan senyum yang tak terlukiskan. Semua tetua klan Luo membungkuk. Steward Zuo. Kemudian mereka menoleh ke Gu Santong membuat sudut 90 derajat. Tuan kecil, apa? Panggilan mereka membuat semua orang menatap keluar angkasa, dari keterkejutan dan kekaguman. 460. Tuan kecil. Mereka saling memandang, masing-masing lebih bingung daripada yang berikutnya. Apa yang dilakukan naga surgawi terkuat, bukan mengejar Zuo Fan dan malah berkenalan dengan klan Luo. Dari penampilan busur tanpa cacat itu, mereka cukup dekat, bahkan memanggilnya Tuan kecil. Zuo Fan menyeringai, menarik Gu Santong ke depan. Hahaha, kamu tidak tahu. Biarkan saya membuat perkenalan yang tepat. Gu Santong, anak baptisku. Apa? Semua orang menatapnya dengan tatapan kusam dan kosong. Penjelasan kecil itu sudah cukup untuk membenarkan gelar master kecil itu. Dengan posisinya,
Menyebut anak itu semacam tuan muda benar-benar dalam lingkupnya. Apa yang membuat orang banyak bingung adalah, bagaimana iblis Gu Santong berakhir sebagai anak baptisnya. Tidak ada yang bisa menjinakkan orang aneh itu selama 3 abad, tetapi Zuo Fan baru saja muncul dan itu adalah kesepakatan yang dilakukan. Semua orang membuat wajah aneh pada Zuo Fan. Steward Zuo, kapan kamu dan Gu Santong memiliki keberuntungan untuk menjadi begitu dekat? Nenek menyelidiki. Zuo Fan tersenyum. Sekitar 8 tahun yang lalu, aku dan Sanzi muda saling bertukar pukulan yang membuat kami menjadi duo ayah dan anak seperti sekarang ini, hahaha. Oh begitu, nenek mengangguk. Dia sering bertanya-tanya mengapa mereka melakukan perlawanan yang kejam di istana kekaisaran. Sekarang terlihat jelas dari hubungan dekat mereka. Dan karena mereka sudah saling kenal sebelumnya, pertempuran itu hanyalah lelucon. Dan dengan menghubungkan titik-titik itu dengan sikap keluarga kekaisaran terhadap 7 rumah, nenek mencium adanya konspirasi. Nenek menjadi muram. Steward Zuo, apa yang kamu rencanakan setelah perang ini? Zuo Fan memuji, cerdas dan tersenyum. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan semuanya. Nenek mengangguk. Baru sekarang dia memiliki firasat tentang apa yang terjadi dengan serangkaian peristiwa aneh sejauh ini. Mengapa keluarga kekaisaran memutuskannya dengan klan Luo karena lamaran pernikahan belaka? Mengapa alih-alih menjaga 7 rumah tetap terkendali, itu menutup telinga terhadap ambisi buta Regent Estate? Dengan kilap Zuo Fan di istana kekaisaran sebagai permulaan, itu sudah mengungkap niat keluarga kekaisaran untuk bentrok dengan rumah-rumah. Zuo Fan juga tidak hanya menyerang, setelah melihatnya. Cara dia menarik Gu Santong, jenderal besar mereka, membuktikannya. Bahkan kaisar pun tidak mengetahui hal ini dari perilakunya saat itu. Menyembunyikan hubungan seperti itu selama 5 tahun adalah tindakan yang mematikan. Semuanya masuk akal. Keluarga kekaisaran menginginkan perdamaian domestik dengan melenyapkan pembangkang. Zuo Fan telah lama memikirkan untuk menguasai dunia dan Regent Estate menggunakan kekacauan ini untuk berkembang. Masing-masing dengan tujuan mereka sendiri, semua dengan harga rendah dari rumah-rumah lain, keluar dari lingkaran dan dipermainkan seperti makanan ternak. Sekarang mereka berada di perahu Zuo Fan, mereka terjebak dengan dia dan perintahnya. Itulah tujuan dibalik pertanyaannya tentang rencana Zuo Fan setelah mengalahkan Regent Estate. Jawabannya menenangkan kekhawatirannya. Paviliun naga terselubung dan orang-orang SWAT Markis Abode masih tidak mengerti. Steward Zuo, ada apa dengan Huangpu Tianyuan? Dengan keributan besar di negara ini, mereka semua khawatir tentang orang aneh tubuh berlian 9 naga. Long Yifei tidak bisa melawan pertanyaan itu. Semua orang memandang penuh harap. Zuo Fan mencibir, apakah kamu perlu bertanya? Dengan bantuan Sanzi muda, dia mati seperti paku pintu. Semua orang menghela nafas. Mereka pikir mungkin begitu. Tubuh berlian 9 naga memang aneh, tetapi dia tidak memiliki peluang melawan Gu Santong dan Zuo Fan yang bekerja sama. Mereka hanya ingin konfirmasi. Mereka melihat keduanya dengan lebih banyak pujian, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka di Tianyu. Klan Luo telah melesat dari bawah di klan tingkat ketiga ke lebih tinggi dari 7 rumah dan warisan mereka hanya dalam 1 dekade. Mereka semua mengagumi Zuo Fan, karena dialah yang mewujudkan semuanya. Steward Zuo, aku telah mengecewakanmu. Kami telah menyerang kota naga terkurung selama 10 hari tetapi tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu. Qiu Yanhai menghela nafas. Zuo Fan melirik Gu Santong. Bocah itu menghela nafas teatrikal. 10 hari dan tidak ada hasil. Anda benar-benar tidak berguna. Tebak tuan muda ini dan ayah saya harus menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu dilakukan. Wajah Qiu Yanhai berkedut, dimarahi oleh seorang anak, bahkan jika orang aneh, memar harga dirinya. Yang lain menghela nafas. Seperti ayah, seperti anak. Invincible Scam yang selalu keras kepala melakukan tindakan pamer seperti ikan ke air. Zuo Fan tertawa, mengacak-acak rambut anak itu dengan bangga. Anakku adalah pahlawan. Jika Sanzi muda tidak menunjukkannya, bagaimana dia bisa disebut anakku, hahaha. Di bawah tatapan penuh harap dari penonton yang bersemangat, Gu Santong dan Zuo Fan memasuki drama. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan dan tinju Gu Santong yang menggemaskan melonjak dengan kekuatan yang merajalela. Lihat, seseorang menyerang. Seorang ahli Radiant Stage dari dalam kota berkata. Yang di sebelahnya membencinya. Tenang, tidak peduli siapa yang datang, kami memiliki 8 pengawas yang mengawasi arai rantai yang mengunci surga. Bahkan kaisar pun tidak bisa melanggarnya. Oh, tidak, itu Zuo Fan. Apa? Orang-orang panik melihat senyum menyeramkan yang familiar dan hati mereka tercekat. Kehadiran Zuo Fan berarti Estate Lord mereka telah kalah. Teriakan Zuo Fan menyebar ke setiap sudut kota naga terkurung, seperti Demon Archon, menimbulkan ketakutan di semua tempat. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Tinju melonjak, membelah surga. Gu Santong berteriak, melemparkan tinjunya yang halus ke udara.
Boom! Sesuatu melesat di udara, memecahkan lebih dari 300 penghalang seperti tidak ada apa-apa. Kemudian datang pukulan keterlaluan Gu Santong, mengambil arai. Gemuruh. Seperti banjir, para ahli Radiant Stage yang mengoperasikan arai meludahkan darah dan runtuh tak bernyawa. Kota naga terkurung bergetar tidak seperti sebelumnya, mencapai ambang kehancuran. Bam! Sebuah pintu terbanting terbuka, memperlihatkan sesepuh Regent Estate bergegas masuk. Tuan Leng, pertahanan kita dilanggar. Apa yang kita lakukan? Leng Wuchang duduk di kursinya dengan mata tertutup. Apa yang bisa kita lakukan? Menyerah. Satu-satunya harapan kami jatuh pada Estate Lord. Karena saya baru saja mendengar Zuo Fan, itu hanya berarti Estate Lord telah jatuh. Bahkan jika susunan ini belum jatuh, bertahan sekarang tidak ada artinya. Itu, Penatua menggelengkan kepalanya, kecewa. Jika Leng Wuchang yang pandai sekalipun tidak dapat menemukan sesuatu, yang tersisa hanyalah dia mengirim perintah untuk meletakkan senjata mereka. Tuan rumah mendengarnya dan sangat menentangnya. Zuo Fan adalah musuh bebuyutan mereka, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Yan Bogong khususnya, penuh dengan ratusan racun. Tuan Aula yang agung kehilangan segalanya ketika seorang pengkhianat mengalahkannya di bidang keahliannya, racun. Dan sekarang dia akan menjadi tawanan. Bagaimana dia bisa bertahan? Apa yang seharusnya mereka lakukan? Bos mereka adalah yang terkuat, Regent Estate. Dan karena telah menyerah, pendapat mereka hampir tidak berarti. Saya pergi dengan Regent Estate karena saya ingin membalas dendam pada Zuo Fan karena telah menghancurkan rumah saya. Tapi sekarang, bahkan Regent Estate kalah, hahaha, surga telah meninggalkanku. Yu Wanshan menghela nafas. Sisanya merasakan hal yang sama. Sementara itu, para penyerang menyaksikan duo ayah anak itu dalam sekejap melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan dalam 10 hari. Semua terbelalak, beberapa ternganga, pada kekuatan luar biasa yang ada di dunia ini. Rasanya seperti ada dua Gu Santongs. Mungkin tidak ada pasangan lain seperti mereka. Perintah Zuo Fan datang. Tangkap Regent Estate dan bawakan Leng Wuchang, hidup-hidup.